Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 7. Kita di sini akan membuat video peradaban Islam di 3 benua besar, yaitu di benua daratan Cina, daratan Amerika, dan benua Eropa. Oke, mari kita sebelum membuat video, kita akan memperkenalkan diri dulu. Yang dari Cina ini saya bernama Dimas Ali Ikhwanaidi, dan saya sendiri bernama Muhammad Bahrudin, namun bisa dipanggil Rumi, dan rekan saya ini bernama Hasan Mubarak. Baik, mari kita sekitar ke video selanjutnya. Silahkan. Saya sendiri akan menjelaskan kisah masuknya Islam di Eropa. Ini dengan dimulainya masuk ke Andalusia, ini yang ada di Spanyol. Hal itu masuknya dimulai dengan peradaban Umayyah yang pada saat itu telah menguasai Andalusia pada tahun 756 sampai tahun 1492 Masehi. Beberapa puncak kejayaan yang diraih pada masa Umayyah yang berada di Spanyol yaitu pembangunan istana di beberapa kota seperti istana yang ada di Alhambra di Granada, Alcázar di Seville, dan beberapa istana di kota-kota lain. Lalu pembangunan kota-kota seperti kota Madrid yang berasal dari kata Majrid, tempat air atau sungai mengalir. Ada 12 kota besar yang didirikan dan diberi nama menurut bahasa Arab. Lalu pembangunan masjid yang megah di beberapa kota. Di Cordova terdapat 491 masjid. Lalu ada pembangunan taman, pembangunan sekolah, dan untuk di bidang ilmu pengetahuan ada pembangunan perguruan tinggi dan berbagai pusat penelitian ilmu pengetahuan. Lalu pembangunan perpustakaan. Lalu ada kegiatan menyalin naskah ilmiah dari bahasa Greek dan Latin, dan beberapa nama tokoh yang berbagai ilmu pengetahuan yang muncul di Spanyol. Setelah negara Eropa dimasuki oleh Islam, hingga saat ini telah terlihat perkembangannya yang cukup signifikan, terutama pada akhir-akhir tahun ini, yakni yang berada di Perancis, di Belanda, di Jerman, di Turki, terutama yang paling banyak populasi muslimnya. Hingga saat ini menurut BBC News, jumlah muslim yang ada di Eropa terdapat 1,5 miliar orang. Dari sekian banyak ini, yang populasi yang paling banyak terdapat di Prancis dengan jumlah penduduk 5-10%. Bahkan hingga tahun 2027 nanti perbandingannya adalah 1:5. Jadi setiap kelahiran 5 orang terdapat 1 orang muslim. Islam di Cina telah ada melalui 1400 tahun dari interaksi menerus-menerus dengan Cina masyarakat. Saat ini umat Islam adalah signifikan kelompok minoritas di Cina. Muslim Hui yang mayoritas kelompok muslim di Cina. Konsentrasi terbesar di Xinjiang dengan signifikan Uighur penduduk. Kecil tapi signifikan populasi tinggal di daerah Ningxia, Gansu, dan Qinghai. Berbagai sumber estimasi nomor yang berbeda dari penganut dengan beberapa sumber menunjukkan bahwa 1,5-4% dari total penduduk di Cina adalah Muslim. Dinasti Yuan. Selama Mongol mendirikan dinasti Yuan dari tahun 1271 sampai 1368 Masehi, sejumlah besar umat Islam menetap di Cina. Mongol minoritas di Cina memberikan imigran asing seperti Muslim, Kristen, dan Yahudi dari Asia Barat yang berstatus lebih tinggi dari pribumi Han Cina sebagai bagian dari mereka mengatur strategi, sehingga memberikan umat Islam pengaruh berat. Mongol direkrut dan direlokasi paksa ratusan ribu imigran muslim dari barat dan Asia Tengah untuk membantu mereka mengelola kekaisaran mereka yang berkembang pesat. Mongol digunakan Persia, Arab, dan Buddha. Uyghur administrator umum dikenal sebagai semu atau berbagai warna mata untuk bertindak sebagai petugas perpajakan dan keuangan. Dinasti Ming. Anti-babi pembantaian dekret menimbulkan spekulasi bahwa Zhengde Kaisar mengadopsi Islam karena penggunanya Muslim Qasim yang ditugaskan produksi porselen dengan Persia dan Arab. Prasasti dalam warna putih dan biru. Muslim Qasim memberikan uang di 496 untuk memberi
Masjid Noiji, sentra wanita Asia yang disediakan untuk Zhengde Kaisar oleh seorang muslim menjaga dan Syahid Hussein dari Hami. Penjaga itu Yu Yung dan wanita Uyghur. Tidak diketahui siapa yang benar-benar dibalik anti-babi pembantaian Dekrit. Spekulasi dia menjadi seorang muslim dikenang bersamanya berlebihan dan bermula berlaku bersama dengan selir sekte Islam. Sudah banyak kejadian kekerasan pertempuran sektarian antara berbagai Hui sekte. Pertempuran sektarian antara Hui sekte menyebabkan Zahriyah pemberontakan pada tahun 1780-an dan tahun 1895 pemberontakan. Setelah Republik Rakyat Cina berkuasa, sektarian dalam pertemuan dilanjutkan pada tahun 1990-an di Ningxia antara sekte-sekte yang berbeda. Beberapa sekte yang menolak untuk kawin dengan satu sama lain. Salah satu sekte Sufi yang beredar anti-Salafi pamflet dalam bahasa Arab. Kelompok etnis. Umat Islam hidup di setiap wilayah di Cina. Konsentrasi tertinggi ditemukan di barat laut, provinsi Xinjiang, Gansu, Ningxia dengan populasi yang signifikan juga ditemukan di seluruh Yunnan, provinsi di barat daya Cina, dan Henan, provinsi di sentral Cina. Dari Cina, tahun 1955 resmi diakui masyarakat minoritas 10 kelompok yang mayoritas penduduknya muslim. Kelompok terbesar dalam urutan yang Hui, 9,8 juta di tahun 2000 atau 48% dari resmi tabulasi jumlah muslim. Uyghur 8,4 juta dari 41%. Kazakhstan 1,25 juta 6,1%. Dongxiang 214.000 2,5%. Kirgiz 144.000, Uzbek 125.000, Salar 155.000, Tajikistan 41.000, Bonan 17.000, dan Tatar 5.000 menggantikan dinasti Ming mulai tahun 1644. Muslim Ming loyalis di Gansu yang dipimpin oleh para pemimpin Muslim Milayin dan Ging Guodong memimpin pemberontakan di 646 terhadap Qing selama Milayan memberontakkan dalam pendorong Qing dan mengembalikan Ming Pangeran Yang Changzhou tempat Sichuan ke tahta sebagai kaisar. Muslim Ming loyalis didukung oleh Hani Sultan Said Baba dan putranya Pangeran Turumtai. Muslim Ming loyalis bergabung dengan orang-orang Tibet dan Han Cina dalam pemberontakan. Setelah pertempuran sengit dan negosiasi, perjanjian perdamaian disepakati dalam 1649 dan Milayan dan Qing nominal berjanji aliansi ke Qing dan diberi peringkat sebagai anggota militer Qing. 1644 Muslim Ming loyalis di Gansu yang dipimpin oleh para pemimpin Muslim Milayin dan Ging Guodong memimpin pemberontakan di 646 terhadap Qing selama Milayan memberontakkan dalam pendorong Qing dan mengembalikan Ming Pangeran Yang Changzhou tempat Sichuan ke tahta sebagai kaisar. Muslim Ming loyalis didukung oleh Hani Sultan Said Baba dan putranya Pangeran Turumtai. Muslim Ming loyalis bergabung dengan orang-orang Tibet dan Han Cina dalam pemberontakan. Setelah pertempuran sengit dan negosiasi, perjanjian perdamaian disepakati dalam 1649 dan Milayan dan Qing nominal. Nama saya di sini Muhammad Nurdin Khairan. Saya akan melanjutkan dari cerita teman saya, yaitu perkembangan Islam di Amerika Serikat. Awal mulanya sejarah Islam di Amerika Serikat bermula sekitar abad ke-16, di mana Estefaniko dari Alzamor adalah muslim pertama yang tercatat dalam sejarah Amerika Utara. Walau begitu, kebanyakan para peneliti dalam mempelajari kedatangan muslim di AS lebih fokuskan pada kedatangan para imigran yang datang dari Timur Tengah pada akhir abad ke-19. Migrasi muslim ke AS ini berlangsung dalam metode yang berbeda yang sering disebut gelombang, sekalipun para ahli tidak selalu sepakat dengan apa yang menyebabkan gelombang ini. Nah, kemudian menurut ahli, kedatangan imigran muslim paling awal yaitu imigran muslim adalah sekitar pada tahun 1875 dan 1912 dari kawasan pedesaan yang sekarang menjadi Suriah, Yordania, Palestina, dan Israel. Daerah ini dulunya dikenal sebagai Suriah Raya yang diperintahkan oleh Kekaisaran Ottoman. Setelah Kekaisaran Ottoman runtuh pada Perang Dunia I, terjadi gelombang kedua, imigran kaum muslim dari Timur Tengah, di mana dalam periode ini pula dimulainya kolonialisme Barat di Timur Tengah. Sedangkan pada tahun
Nah, kemudian menurut Ali, perdagangan muslim, imigran muslim paling awal yaitu imigran muslim adalah sekitar pada tahun 1875 dan 1912 dari kawasan pedesaan yang sekarang menjadi Suriah, Yordania, Palestina, dan Israel. Daerah ini dulunya dikenal sebagai Suriah Raya yang diperintahkan oleh Kekaisaran Ottoman. Setelah Kekaisaran Ottoman runtuh pada Perang Dunia I, terjadi gelombang kedua, imigran kaum muslim dari Timur Tengah, di mana dalam periode ini pula dimulainya kolonialisme Barat di Timur Tengah. Sedangkan pada tahun 1924, aturan keimigrasian Amerika Serikat disahkan yang segera membatasi gelombang kedua imigran ini dengan memperlakukan sistem kuota negara asal. Periode imigran ketiga terjadi pada 1947 sampai 1960, di mana terjadi peningkatan jumlah muslim yang datang ke Amerika Serikat, yang kini berasal dari negara-negara di luar Timur Tengah. Gelombang keempat kemudian terjadi pada tahun 1965 di saat Presiden Lyndon Johnson menyokong rencana undang-undang keimigrasian yang menghapuskan sistem kuota negara asal yang sudah bertahan lama. Kemudian perkembangan Islam di Amerika Serikat pada abad ke-21. Nah, untuk pada abad ke-21 ini perkembangan Muslim di Amerika Serikat sangat pesat pasca terjadinya peristiwa 11 September 2001 di gedung WTC dan Bataclan adalah bencana bagi Amerika Serikat dan umat Islam sedunia. Mengapa? Karena pasca serangan tersebut berbagai tudingan dilontarkan kepada Islam dan pada umatnya. Banyak serangan-serangan yang terjadi terhadap Muslim Amerika setelah kejadian itu, walaupun ini terbatas pada kelompok-kelompok minoritas kecil. Menurut survei yang dilakukan pada tahun 2007, 53% Muslim Amerika menganggap bahwa menjadi lebih sulit menjadi seorang Muslim di Amerika Serikat setelah serangan itu. Wanita Muslim yang menggunakan hijab atau jilbab diganggu terus-menerus karena dorongan Islamophobia di Amerika Serikat. Kemudian yang menyebabkan mereka lebih memilih untuk tinggal di rumah, sedangkan yang lainnya untuk sementara meninggalkan pekerjaannya. Namun setelah kejadian 9/11 tersebut, Islam di Amerika Serikat berkembang cukup pesat karena masyarakat Amerika jadi ingin lebih tahu apa yang sebenarnya tentang Islam. Mereka ingin tahu lebih dalam. Mereka kemudian ramai-ramai membeli dan membaca Al-Quran setiap hari, membaca biografi Nabi Muhammad SAW dan buku-buku Islam yang lainnya untuk mengetahui isinya lebih dalam lagi. Nah, hasilnya dari membaca sumber secara langsung inilah mereka jadi lebih tahu apa Islam itu sebenarnya. Mereka kemudian berbondong-bondong masuk Islam. Nah, mereka lebih memilih Islam ketimbang bertambah kebenciannya. Mereka lebih mencintai Islam. Mereka lebih tahu tentang Islam. Nah, mereka di sini menemukan keagungan serta keindahan ajaran agama yang satu ini. Keagungan ajaran Islam ini bertemu pada saatnya yang tepat dengan kegersangan, kegelisahan, dan kekeringan spiritual masyarakat Amerika Serikat pada saat itu. Karena itu, Islam justru menjadi jawaban bagi proses pencarian spiritual mereka selama ini. Islam menjadi melting point atas kebekuan spiritual yang selama ini dialami masyarakat Amerika. Inilah pemicu terjadinya Islamisasi Amerika yang menghilangkan para penganut sosial dan politik yang berada di Amerika Serikat. Kita sudah berada di tahap akhir pada vlog atau video kali ini, dan saya di sini akan menyampaikan kesimpulan apa yang dapat kita sampaikan dari dua rekan saya. Kesimpulannya yaitu sebenarnya eksistensi Islam sebenarnya itu sudah berjaya sejak zaman dahulu. Namun Allah tidak langsung membuat Islam berjaya. Kenapa? Karena Allah ingin melihat seberapa kuat sih tingkat iman seorang umatnya tersebut dalam memperjuangkan agama Allah. Nah, dengan bukti nyata yang pernah diraih bahwa sesungguhnya Islam sempat menguasai dunia pada 1400-an tahun yang lalu, yang cukup lama hingga berabad-abad namanya. Penyebaran Islam sendiri sudah dimulai dari masa Nabi Muhammad SAW, yang terus dilanjutkan oleh
para khalifah atau pemimpin-pemimpin setelah Rasul wafat, seperti yang masih memperjuangkan agama Allah hingga Islam bangkit kembali demi menyampaikan kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini semoga Islam akan bangkit kembali seperti apa yang dinubuahkan Nabi Muhammad SAW setelah melewati beberapa zaman. Nah, sedangkan kita di sini sudah berada di zaman keempat apa yang dinubuahkan Nabi Muhammad, yaitu zaman di mana para pemimpin itu pada diktator. Nah, mari kita berdoa bersama-sama semoga Islam bisa bangkit kembali dan bisa tegak kembali seperti dahulu kala menguasai 2/3 dunia. Islam akan bangkit seperti apa yang dijanjikan Rasulullah. Mari kita raih janji tersebut seperti Muhammad Al-Fatih meraih janji Rasulullah, yaitu merebut kembali Konstantinopel. Itulah yang dijanjikan Rasulullah yang pasti akan terjadi. Mari kita rebut, Islam akan berjaya, Islam bangkit. Mari kita mendalami Islam sampai ke akar-akarnya. Kita nggak apa-apa jadi radikal, karena radikal itu intinya yaitu makna dari radikal yaitu adalah kita mempelajari sesuatu ilmu sampai ke akar-akarnya, dan itu bagus. Seperti apa yang diajarkan atau yang dituliskan dalam Al-Quran, janganlah kamu pelajari Islam pada kulitnya, karena kamu akan merugi kalau kamu pelajari hanya Islam pada kulitnya. Mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat buat kalian, dapat dipelajari. Namun apabila ada yang salah, kami mohon maaf. Itu datangnya dari kami, namun yang benar itu datangnya dari Allah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.